sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ronald. Di sini Ya, disampaikan nama lengkapnya Pak Ronald Simanjuntak, SSI, APT, kemudian MM. iya Jadi betul. sudah clear ya Pak dari daerahnya mana? Iya, Dari segi nama begitu. iya betul. Kemudian posisi dari Pak Ronald sendiri adalah sebagai presiden direktur untuk perusahaan Eqlab Internasional. Dan di sore hari ini selama kurang lebih barangkali 2 jam ke depan sudah termasuk sesi tanya jawab nanti buat mahasiswa di Mhm. akhir. Kita akan banyak membahas mengenai AI ya. Ya, AI yang mungkin sekarang lagi kekinian gitu. Tetapi di sini tema yang akan diusung adalah AI implementation in clinical research and development gitu ya. ya, Mungkin waktu dan tempat barangkali saya bisa serahkan kepada Pak Ronald dan tim. Saya ya, persilakan. ya. Terima kasih Bu Nila untuk introduction dan pembukaannya ya. Izin Bu, Ya. jurusannya apa saja ya dari yang ngajuin hari ini? Masih mute Bu Nila? Iya, mohon maaf. Ya, Jadi info yang saya dapat itu yang pasti dari kimia, Pak. Jadi kita oke. dari prodi kimia, terus kemudian kayaknya prodi sebentar saya cek Cipta Karsa, teknik mana ya manajemen juga tadi ada, seingat saya. Oke. Tuh. Kemudian ini banyak sekali grup Cipta Karsa. Oh, FV itu dari teknik lingkungan, Hmm. manajemen sama ME Pak. ME itu berarti mesin. Oh, teknik mesin ya. Jadi Jatuh. berbagai jurusan ya Bu Nila ya, ini Betul ada betul Pak. teknik, Jadi ada kimia juga. betul. Karena topik saya yang akan saya bawakan ini memang syarat dengan ilmu kedokteran atau ilmu klinikal. Tapi saya akan berusaha Bu untuk membawakan secara general saja. Karena ini lebih ke pengetahuan umum ya, studium general ini Betul. ya Bu Nila ya. Betul Jadi betul nanti Pak. saya akan coba explain secara general. Namun dari teman-teman, dari adik-adik kelas yang dari jurusan kimia, ini ada beberapa nanti sangat dibutuhkan juga dalam bidang pekerjaan ke depannya. Karena untuk bidang AI ini sangat, apalagi di clinical ini, sangat related, masih related dengan bidang kimia. Tuh. Ya, izin saya lanjutkan ya, Bu Nila ya. Silakan Pak. Ya, next slide. Ya, perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Bu Nila, tapi ada baiknya kita akan sampaikan juga terkait dengan saya pribadi. Saya dari di Equilab saat ini sebagai Presiden Director Equilab Internasional, kemudian dari background pendidikan saya dari Farmasi ITB, kebetulan juga beberapa dosen kimia di Pertamina juga lulusan ITB ya, rekan-rekan kuliah dulu ya. Ada teman saya juga di Teknik Fisika juga Bu, Oh, dari teknik fisika 2004 di ITB, tapi di sepertinya di sana dosen di Fakultas Teknik, tapi saya lupa teknik apa ya. Nah, kemudian juga saya mengambil Magister Manajemen ya di Prasetya Mulia Business School. Secara pengalaman sudah lebih dari 15 tahun di bidang clinical research dan clinical development dengan jumlah proyek yang sudah di-manage sekitar 1.500 proyek dan Equilab sendiri sebagai nomor satu CRO di Indonesia. Nanti di next slide saya akan sampaikan terkait dengan Equilab terlebih dahulu biar lebih nyambung nanti pembahasan kita di topik. Ada baiknya kita akan saya sampaikan terkait dengan Equilab. Next slide. Ya, Equilab sendiri kita adalah independent CRO. So kita nyebutnya CRO itu adalah Contract Research Organization. Kalau Contract Research Organization itu semacam event organizer dalam melakukan uji klinik. Uji klinik, tapi event organizernya di sini syarat dengan ilmu ya, dengan scientific ya. Kalau event organizer mungkin acara-acara lebih ke arah project management atau time management, tapi kita juga ada scientific yang kita berikan kontribusinya juga tentunya dengan knowledge background kita. Jadi kalau di Equilab sendiri kami ada 4 jenis bisnis, Bapak Ibu, teman-teman adik-adik kelas ya dari mahasiswa.
Yang pertama dari BABE. BABE itu penelitian obat untuk obat generik. Jadi kalau teman-teman melihat di pasaran ada obat generik, ada amlodipin, misal ya, itu diuji dulu dan itu Equilab yang biasanya yang ngerjain kita, salah satunya adalah Equilab. Jadi obat-obat generik yang dijual di masyarakat itu tidak langsung dijual, tapi kami teliti dulu. Namanya itu adalah uji bioekivalensi atau uji BABE. Kemudian clinical trial, uji klinik. Uji klinik ini waktu COVID, dari adik-adik mahasiswa sering mendengar misalnya, oh uji klinik fase 1, fase 2, uji vaksin Sinovac, uji vaksin ini. Yang mengerjakan itu adalah Equilab. Jadi ada beberapa uji klinik kita kerjakan, kita yang membantu tim peneliti. Jadi tim peneliti di lapangan dokter-dokter atau profesor-profesor dan kami yang biasanya membantu mereka dalam menyiapkan dokumen-dokumen penelitian, kemudian juga memastikan penelitian itu dilakukan dengan kualitas yang baik. Kemudian kita punya laboratori testing dari jurusan kimia sudah kurang lebih mirip ya terkait dengan laboratori testing ini. Ya untuk pemeriksaan produk-produk obat, produk kosmetik itu kita kerjakan di Equilab juga. Dan yang bisnis kita yang terakhir ada dermatology testing. Kalau adik-adik mahasiswa melihat misalnya, oh, ada produk SPF 50. Nah, untuk mencantumkan SPF 50 di produk kosmetik itu dikerjakan oleh Equilab. Jadi kami yang mengerjakan dulu sebelum klaim itu dicantumkan dalam label produk. Ya, jadi ini adalah rangkaian dari jasa Equilab dan saat ini kami sudah menyelesaikan lebih dari 1.500 proyek. Proyek yang ongoing sekitar 140 dan Equilab sendiri kita bersyukur dipercaya oleh industri-industri dari seluruh belahan dunia ya. Dan saat ini kami sudah mempunyai partner 400 secara global. Next slide. Nah, ini adalah negara-negara yang sudah menerima laporan pengujian kami. Laporan penelitian kami sudah diterima di berbagai negara, termasuk di WHO dan juga di UK MHRA dan beberapa negara di Eropa. Itu saat ini juga kita lagi on proses di beberapa negara lainnya. Saat ini total sudah 40 negara. Jadi hasil penelitian ini kenapa sih disubmit ke berbagai negara? Nah, ini biasanya untuk mendapatkan persetujuan izin edar. Jadi sebelum produk itu diregistrasikan atau dapat izin edar atau mendapatkan registration holder gitu ya, itu harus dilakukan penelitiannya terlebih dahulu. Nah, Equilab yang melakukan penelitiannya, kemudian produk itu boleh dijual di berbagai negara ini. Kemana didaftarkan produk itu? Tergantung di masing-masing negara. Kalau di Indonesia namanya adalah Badan POM. Badan POM yang bertugas untuk mengakses produk ini, menilai laporan penelitian kami, oh laporan penelitian cukup bagus, laporan pengujiannya bagus, dan dilakukan oleh lab yang independen, nah itu baru diterima oleh Badan POM hasil pengujiannya. Di negara lain kurang lebih sama regulatorinya di Amerika misalnya namanya US FDA, kemudian di UK misalnya UK MHRA. Jadi kurang lebih proporsi pekerjaannya itu sama melakukan asesmen terhadap produk-produk dengan berdasarkan hasil pengujian atau hasil penelitian sebelumnya. Ya. Dan ini kolaborasi kami dengan berbagai universitas. Kami juga harapkan nanti Bu Nila dari kimia boleh kita berkolaborasi gitu ya Bu dalam penelitian dan pengujian. Sejauh ini kami sudah kerjasama dengan beberapa universitas termasuk dari dalam negeri juga ya, ITB, UGM, Pancasila gitu ya. Kemudian dari universitas dari luar negeri seperti Erasmus University, kita kerjasama dengan Erasmus di Belanda, kemudian dengan Menzies di Australia, Warwick, kemudian Murdoch itu kita beberapa kerjasama dengan university dan juga dengan NGO. Jadi NGO ini juga cukup banyak melakukan penelitian-penelitian dan pengujian itu kita kerjasama juga. Penelitian dengan NGO atau research institution ini peneliti utama bisa dari mereka. Kita bantu sebagai misalnya sebagai co-investigator dan lain-lain. Penelitiannya di area mana saja? Nah, memang masih banyak di area clinical dan juga di area analytical testing. Seperti Erasmus kami kerjasama di analytical testing. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa yang mau kerjasama atau mau penelitian juga boleh kita nanti jajaki kerjasama seperti apa yang dibutuhkan atau data apa yang dibutuhkan. Nah, yang di sebelah kanan itu experience kami bidang-bidang pengujiannya ya, termasuk penelitian untuk beberapa penyakit seperti TB, HIV, hepatitis, dan beberapa infectious disease lainnya. Nah, ini untuk topik kita hari ini mengangkat terkait dengan AI di clinical development dan juga clinical research.
Kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan banyak tren sekali yang berhubungan dengan digitalization. Jadi topik pertama nanti akan saya sampaikan terkait dengan digitalization dan juga Big Bang disruption. Karena ini akan bisa mengubah dunia dan bisa mengubah habit, bisa mengubah banyak hal ya terkait dengan digitalization ini. Dan poin kedua nanti ada black gold istilah kita. Kemudian yang ketiga nanti saya sampaikan industri 4.0 dalam clinical development. Kemudian ini impactnya kemana saja? Impactnya nanti accelerating di drug discovery, kemudian juga precision diagnostic, yang dua ini impactnya yang bisa saya sampaikan saat ini. Sebetulnya impactnya itu ada beberapa, tapi ini kayak beberapa dua case yang bisa saya sampaikan hari ini ya terkait dengan parameter ini. Kemudian case study nanti saya akan sampaikan ada dua case study yang kita sudah pernah kerjakan. Jadi Equilab seperti yang tadi saya sampaikan, Equilab itu bergerak di bidang kontrak research. Jadi sebelum AI ini atau sebelum produk ini launching, Equilab yang membantu melakukan penelitiannya, termasuk mempersiapkan AI-nya ini. Nanti case study-nya akan kita sampaikan ada dua case study. Dan kemudian setelah itu nanti AI based healthcare company, contoh-contoh company di dunia ini yang dalam bidang AI nanti akan saya sampaikan juga. Memang kalau kita bilang Indonesian company belum banyak, tapi bisa jadi ini ya seperti yang tadi ya Big Bang disruption, bisa tiba-tiba jadi besar dan tiba-tiba banyak. Dan yang terakhir nanti akan saya sampaikan terkait dengan karir dalam clinical trial atau clinical development. Ya. Next, oke. Nah, Big Bang disruption di beberapa industri. Jadi sebelum masuk ke bidang klinikal, saya coba sampaikan dulu nih terkait dengan bidang yang lain, biar lebih yang kita dalam dunia keseharian ya. Ini ada beberapa Big Bang disruption di beberapa industri karena impact dari digitalization. Kalau di sini mungkin ya yang orang tua misalnya gitu ya, dulu pernah melihat taksi banyak sekali ya taksi-taksi yang konvensional taksi. Tapi ya kalau teman-teman adik-adik kelas mahasiswa ini udah banyak yang menggunakan online application. Kalau dulu ini semua menggunakan konvensional. Kita mau naik taksi, kita pergi ke pinggir jalan, kita stop taksi gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak perlu di pinggir jalan nunggu-nunggu taksi, tapi sudah ada digital platform transportation. Ada Grab, ada Gokar, dan ada beberapa yang dulu juga yang online-online taksi tapi sudah keluar dari Indonesia. Nah, kalau dilihat dari data, tahun 2024, Gojek itu pengguna di Indonesia sudah 20 juta pengguna aktif, Grab itu sudah 18 juta pengguna aktif. Impactnya apa? Dulu perusahaan-perusahaan taksi konvensional ini banyak berjamur gitu ya, apalagi yang mungkin di 2010, 2011 itu banyak sekali ya. Sering melihat yang brand-brand warna merah, warna putih, warna biru ya. Dan data yang saya dapatkan di 2018 itu ada 31 perusahaan taksi konvensional itu kolaps. Kemudian Bluebird sendiri, Bluebird yang sudah punya cukup nama yang sangat baik, kemudian juga pelayanannya juga baik, itu juga mengalami penurunan unit juga gitu ya. Dari revenue-nya di 2015 itu 5,4 triliun, 2019 dia turun ke 4 triliun. Profitability-nya juga sama, dari 826 miliar profitability di 2015, di 2019 itu tinggal 305 triliun. Kalau dalam bisnis atau kita sebagai business owner atau para entrepreneur melihat angka turun itu suatu suatu petaka gitu ya, karena itu bisa jadi mengurangi tentunya mengurangi profitability kita, tapi yang paling penting dari situ adalah operasional kita bisa terganggu. Misalnya karyawan ada beberapa layoff dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari Bluebird misalnya ya. Express dulu kalau teman-teman dulu melihat taksi warna putih itu banyak sekali ya Express itu, dan itu di tahun 2015 jika dia turun signifikan, 2015 itu 2019 malah profitability-nya itu udah minus, jadi udah negatif, artinya dia rugi, sudah rugi gitu ya. Jadi ini yang membawa impact atau Big Bang disruption itu dari sesuatu yang kita zona nyaman, tiba-tiba kita harus bersaing. Tiba-tiba kita harus bersaing dengan adanya digitalisasi karena ada tiba-tiba produk baru, layanan baru, ada sesuatu yang baru yang mengubah dunia dan mengubah perilaku kita terhadap sesuatu. Nah, ini juga teman-teman mahasiswa di sini ini yang harus selalu jeli melihat apa yang perubahan-perubahan yang terjadi karena itu menyangkut juga ke depannya kita mau seperti apa. Nah, ini Big Bang disruption yang pertama biar lebih kebayang ya
kehidupan sehari-hari. Kemudian next slide di Big Bang Disruption yang kedua eh, dalam hal platform untuk pemesanan eh, transport gitu ya. Ini untuk terkait dengan misalnya Traveloka. Kalau dulu itu sangat tren sekali kita menggunakan tour and travel itu yang onsite ya. Nama-nama besar seperti Panorama, Bayu Buana, Dwi Daya Tour itu sangat banyak dan sangat secara profitability-nya itu sangat baik. Namun terakhir-terakhir ada beberapa digital platform untuk pemesanan tiket online seperti Traveloka, Trivago, Tiket.com dan lain-lain. Nah, ini juga impact dari digitalization ya. Jadi kalau kita lihat saat ini penggunanya itu sudah lebih dari 40 juta user di Indonesia ini yang aktif ya, dan juga hotel partnernya. Kalau dulu ya kita pesan ke travel-travel untuk pemesanan tiket, pemesanan hotel dan lain-lain. Nah, impactnya apa dari adanya perubahan habit di sini ya. Yang pertama dari hotel sektor itu hanya memiliki share-nya itu hanya 10% dari total 7.000 company dan marginnya itu sangat-sangat turun. Kalau margin hanya 2 sampai 3% dalam dunia bisnis ini kategorinya sangat-sangat kecil. Dan seperti company di sini ada Panorama. Panorama ini company TBK jadi kita bisa dapatkan data finansialnya juga. Dari revenue di 2016 2,1 triliun berubah menjadi 1,9 triliun di 2019. Jadi ada penurunan. Profitability-nya 2015 masih bagus, masih untung company-nya 197 miliar. Kemudian 2019 rugi, company-nya rugi 22 miliar. Nah, ini perubahan-perubahan yang membawa beberapa industri mengalami kolaps gitu bahasanya ya. Dan ini adalah impact dari digitalisasi itu sendiri. Big Bang disruption dalam dalam digitalization. Ya. Next slide. Nah, ini impactnya ke dalam dunia kesehatan atau lebih spesifik lagi ke clinical. Kalau kesehatan ya healthcare sektor itu kan sangat luas juga ya. Tapi kita lebih melihat ke bagian klinikalnya dulu. Kalau di sini karena saya karena ini dari Universitas Pertamina saya melihat Pertamina kan saya ingatnya tuh mining gitu ya. Mining dan mungkin teman-teman di sini ada dari jurusan-jurusan yang masih related dengan mining dan kalau dari bagian pertambangan yang paling data atau minyak mentah itu adalah suatu yang sangat-sangat nilainya itu sangat-sangat besar gitu ya. Namun kalau di dunia kesehatan kita melihat itu ada perubahan kita sebut sebagai black gold ya. Black gold itu sesuatu yang kita juga melihat ini potensinya sangat-sangat besar yaitu adalah data. Kalau tradisional mining ya dari teman-teman pertambangan itu mereka bahas bahas secara mesinnya, geological survey-nya dan bagaimana mendapatkan minyak mentah dari pusat bumi. Nah, kalau di data mining di healthcare sektor atau di clinical sektor, kita lebih melihat sebagai data karena kalau kita lihat secara populasi, secara tren, itu juga sebenarnya kita punya banyak-banyak sekali data. Dan ini adalah yang kita sebut dengan suatu aset yang sangat baik dan itu data ini yang kita perlu olah sehingga data ini akan menghasilkan suatu nanti AI ya. Jadi proses di sini adalah sebagai kita insight dari algoritmanya, kemudian nanti cloud computingnya, dan yang aset di sini adalah data, information, dan juga pattern yang terjadi di lapangan atau di dunia masyarakat. Sehingga nanti ini akan kita refining data berupa AI yang akan kita translate terhadap kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu ada suatu video bagaimana healthcare sektor itu bertransformasi dari sesuatu yang dulu sangat konvensional. Dunia healthcare itu juga berubah juga. Ada beberapa perubahan gaya hidup, ada perubahan tren. Nah, sebelum perubahan gaya hidup dan tren, ada data di sana yang kita olah, ada research yang kita lakukan, ada invention yang kita lakukan dan kita olah datanya sehingga menghasilkan suatu produk berupa device atau software atau apapun yang berkaitan dengan clinical atau healthcare sektor. Ya, silakan videonya. Apakah suaranya terdengar, Bapak Ibu? Tidak, Bapak, punten. Oke, sebentar ya. Berarti Eh, ini connection. boleh sambungkan ke suara. Sudah nih harusnya ya. Coba dari awal lagi, silakan.
Masih belum masuk ke Gio. Coba ya, sebentar ya. Mungkin share sound. Ya, share. Belum ada ya? Belum ada juga. Sebentar saya juga. Ini harusnya ter-share sih ya. Kalau share screen. Atau dibuka dari YouTube bisa. Stop share dulu, baru kita buka sebentar. Mohon izin ya Bu Nila dan teman-teman, izin sebentar. Iya, aman Pak. Apakah sudah terlihat? Sedang. Proses ya. Iya. Oke. Sudah terlihat. Ya, suaranya juga belum masuk ya. Namun kita lihat di sini ada beberapa perubahan ya. Saya sampaikan saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini videonya menceritakan bagaimana dunia kesehatan sekarang melakukan transformasi untuk personalized medicine. Jadi personalized treatment kalau di sini kita lihat mulai dari bayi sudah mulai dilakukan beberapa personalized ya. Kemudian ya next ya. Di sini juga ada beberapa alat atau aplikasi atau software yang bisa mendeteksi sesuatu terkait dengan beberapa kondisi ya. Misalnya beberapa kondisi di sini kita lihat yang tadi seperti kondisi tekanan darah atau di sini ada diabetes risk dan dia bisa mengakses sendiri, platform-platform ini mengakses sendiri. Nah, Bapak ini contohnya melihat dengan iris matanya, dia ngecek dengan iris matanya dan juga terkait dengan supply dari kita sebut blood glucose monitoring ya. Ngecek gula darah kita secara continuous. Itu juga bisa dilakukan tanpa kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan rutin. Jadi beberapa alat, beberapa software itu bisa mendeteksi beberapa beberapa kondisi tubuh. Nah, ini adalah suatu invention baru di dunia kesehatan. Ya, kurang lebih bahasa dari videonya seperti itu, beberapa invention yang sudah dilakukan dalam hal pengembangan software dan juga device. Dan itu semua harus, kalau kita pengembangan sesuatu itu, kita harus menggunakan data dulu. Kalau mesin software atau mesin suatu mesin kita lakukan, biar bisa melakukan seperti itu, harus banyak kita ajarin dulu mereka. Kita ajarin dulu, kita training dulu. Ya, next slide. Ya, jadi kalau sebelum itu launching, beberapa tahapan yang dilakukan dalam dunia pengembangan ID healthcare itu, yang pertama kita ada raw materialnya itu berupa data-data mentahnya dulu. Ya, kalau di perminyakan ya seperti minyak mentah akan diolah seterusnya sampai dengan minyak jadi gitu ya. Kalau ini kita data. Data ini kita kumpulkan, kita collect. Kalau dalam dunia kesehatan itu kita beberapa raw data seperti electronic health records. Kalau di rumah sakit itu sebahasanya medical records gitu ya. Jadi kalau kita berobat ke rumah sakit, data kita diambil itu adalah raw data atau data mentah atau medical record kita. Beberapa data mentah yang lain seperti genetic sequencing, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan imaging. Jadi kalau teman-teman melakukan X-ray, nah itu adalah raw datanya. Nah, setelah raw data ini terkumpul, kita punya raw data, itu data kita harus processing. Jadi kalau kami penelitian yang kami lakukan untuk template dari softwarenya memang didevelop oleh dari company di luar, tapi
template itu tidak akan berfungsi kalau kita tidak memberikan makanan ke mesin, ke software itu. Dengan cara apa yang kita berikan makanannya? Makanan yang kita berikan adalah di sini berupa data-data yang kita sudah punya. Jadi kita lah ajarin mereka. Ajarin mereka berupa dengan kita submit data seperti ini, hasilnya seperti ini. Submit data seperti ini, nanti akan dia belajar. Jadi makin pintar mesinnya. Karena di sini adalah ada AI algoritma, yaitu untuk machine learning dan NLP-nya ya, untuk mempelajari dan tren dan juga patternnya dari si suatu mesin atau sesuatu dari pengujian gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti come up lah dengan produk. Produk di sini adalah suatu bisa berupa suatu medical device yang melakukan pengecekan, bisa suatu biomarker, bisa suatu kandidat obat, bisa suatu treatment yang secara personalized. Tentunya sebelum kita masuk ke nomor tiga ini nanti akan ada beberapa pengujian-pengujian atau penelitian-penelitian. Jadi ini bukan suatu proses yang singkat, tapi ini ada proses yang panjang karena kita akan melakukan beberapa penelitian yang terkait dengan ini. Ya. Next slide. Nah, kalau di pengembangan obat, sebagai informasi juga buat adik-adik mahasiswa di sini, kalau untuk suatu ngembangin obat dari discovery-nya penentuan molekulnya aja itu udah waktunya sangat-sangat panjang ya, untuk menentukan misalnya molekul seperti obat yang tren sekarang semaglutide ya, untuk yang banyak digunakan oleh artis-artis untuk menurunkan berat badan gitu ya. Untuk menemukan molekul semaglutide saja itu butuh waktu bisa 5 tahun, bisa sampai 10 tahun. Dan untuk melakukan penelitiannya clinical trial lagi itu lebih panjang lagi. Clinical trial tadi mengujikan kepada manusia itu lebih panjang lagi. Jadi secara waktu yang dibutuhkan itu bisa 10 sampai 15 tahun untuk tradisional timeline ini. Namun dengan AI ini ada beberapa obat, ini enggak semua obat ya, tapi bisa ada beberapa yang bisa dilakukan AI acceleration-nya itu 2 sampai 3 tahun khusus untuk discovery. Kalau untuk clinical trial masih konvensional ya. Kita lakukan fase 1, fase 2 dan fase 3. Tapi untuk penemuan molekul yang mana yang kira-kira kandidat yang bagus untuk kita lakukan atau kita ujikan, itu bisa mempersingkat waktu 2 sampai 3 tahun di sini ya waktunya. Nah, apa yang dilakukan? Beberapa metode di kimia, kalau di sini sudah ada yang dapat kimia medisinal, apakah dapat kuliahnya Bu Nila? Ada, Pak. Kita Ada juga ya? ada kimia komputasi juga ada. Ah ya, oke. Kimia komputasi itu sekarang jadi suatu tren kita untuk melakukan atau mengidentifikasi suatu obat tertentu ya. Nah, metode yang sekarang juga ada beberapa metode baru seperti in silico ya, ada beberapa metode-metode lain. Nah, itu juga kita digunakan untuk mempersingkat waktu dalam menemukan kandidat molekul atau kandidat kompon yang digunakan untuk obat-obatan. Nah, tentunya ini suatu proses ya, mulai dari identifikasi, kemudian molecular simulation termasuk in silico tadi, dan optimization. Optimization nanti akan ada beberapa computation yang dilakukan untuk menilai potensial kandidat. Setelah kita menemukan kandidat molekul ini, baru kita lakukan namanya pengujian pada hewan. Molekulnya kita lakukan uji pada hewan, kemudian setelah pada hewan baru kita ujikan pada manusia. Apakah AI yang dilakukan pada hewan dan pada manusia sudah ada AI yang menggantikan penelitiannya? Sejauh ini belum ada. Tapi kalau ini ada, jadi mengganggu bisnis kami juga nih. Ini Big Bang disruption juga. Kalau ada suatu metode AI untuk, oh tidak perlu uji klinik, kita cukup AI saja. Nah itu bisa mengganggu bisnis kami dan bisa jadi Big Bang disruption buat kami. Nah ini artinya suatu proses ya, ada beberapa yang harus kita persiapkan juga, termasuk dari segi digitalization dan apa antisipasi-antisipasi yang dilakukan. Ya, oke. Itu terkait dengan drugs. Nah, sekarang untuk precision diagnostic. Nah, precision diagnostic ini yang paling banyak digunakan AI dalam hal clinical development adalah di sini nih, precision diagnostic. Jadi kalau sekarang udah ada beberapa software atau medical device, kita tidak perlu uji lagi. Misalnya kita mau X-ray atau mau melakukan imaging buat retina mata. Nah, dulu treatmentnya itu agak panjang dan itu biayanya tentunya besar. Namun dengan adanya AI ini bisa menggantikan ada beberapa proses sehingga secara waktu itu bisa lebih cepat, secara biaya juga lebih murah.
Tapi untuk mendapatkan AI yang hasilnya bagus, reputable dan juga validity-nya bagus, itu tentunya butuh proses research yang panjang dan yang tadi saya sampaikan kita harus kasih makan untuk mesinnya dan juga softwarenya biar mereka belajar untuk melakukan prediktif analitik di sini. Jadi dengan historical data, dia juga kita diuji dan diuji sehingga dia bisa melakukan beberapa precision diagnostik. Sekarang udah ada banyak berkembang, misalnya untuk TB, imaging TB sudah ada yang menggunakan AI, kemudian juga ada yang untuk mata, ada yang untuk beberapa sekarang development di cancer itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan AI. Tentunya ya beberapa pihak masih mempertanyakan validitinya, tapi kalau misalnya mesin-mesin ini kita alatih terus-menerus, menurut saya ya ini suatu gebrakan besar, Big Bang disruption untuk bidang-bidang ya alat-alat medical device juga bisa bisa tidak perlu menggunakan itu, kita cukup menggunakan AI data ini. Ya, oke. Nah, ini contoh penelitian yang kami sudah lakukan teman-teman dari mahasiswa. Ya, penelitian pertama yang kami lakukan adalah untuk ophthalmology AI. Ini kami lakukan sebelum COVID waktu itu kerjasama dengan sponsor kami. Kalau di kami penelitian kami menyebutkan customer itu sponsor yang mendanai penelitian kita itu dari Korea. Di Indonesia sendiri mereka 2000 partisipan yang dilakukan. Jadi ini adalah untuk melihat retina mata, bola retina mata itu dengan menggunakan gambar di foto. Kemudian fotonya si retina mata ini kita masukin ke software. Dimasukin ke software total itu data yang dari Indonesia 2000, tapi dari negara lain ada beberapa juga, ada dari Korea, ada dari India, ada dari seingat saya dulu ada dari Rusia juga gitu ya. Data ini kita kumpulkan dari berbagai negara, dimasukin ke softwarenya dia. Nah, setelah data ini dimasukkan, nanti akan diolah datanya sama mesinnya. Oh, kalau kondisi retina matanya seperti ini berarti dia penyakitnya kurang lebih, oh ini glaukoma misalnya seperti itu. Oh, kondisi foto retina matanya seperti ini, kondisi pasiennya, oh ini kira-kira yang retinopati. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa define dari mesin setelah kita masukkan. Ini tujuannya buat apa? Nanti kalau kita pada saat difoto retina matanya, kalau ini sudah kebetulan sudah terdaftar di Korea juga dan di beberapa negara untuk foto imagingnya ini. Kalau difoto, dia tidak perlu melakukan mesin lagi untuk verifikasi dan lain-lain. Jadi lebih simpel alatnya ini. Imagingnya itu lebih simpel. Nah, dengan difoto terus dimasukin ke software, nah softwarenya akan ngolah datanya terus softwarenya menyampaikan hasil. Oh, ini pasiennya kena glaukoma. Oh, ini pasiennya kena retinopati. Ini pasiennya begini, ini pasiennya begini dan sebagainya. Nah, kalau dengan dimasukkan ke software dan hasilnya bisa cepat keluar, artinya apa? Treatment terhadap pasien ini bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian ya pengobatannya bisa langsung tepat sasaran. Ya kalau dulu suka ada bahasa malpraktek gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan mesin itu bukan subjektif lagi data ngolah datanya, tapi mesin yang menganalisa data ini sehingga malpraktek ini bisa kita minimalisir khusus dalam bidang-bidang yang sudah memiliki AI seperti ini. Nah, ini salah satu pengalaman kami dari Equilab ya kita patut berbangga juga gitu ya. Indonesian company kita diikutkan dalam satu penelitian global trial, penelitian luar negeri dan kita memberikan kontribusi, Indonesia memberikan kontribusi dalam hal penelitian ini. Nah, ini contoh pertama sebagai gambaran. Next, di case study kedua. Nah, case study kedua ini sebetulnya masih berlangsung teman-teman semua ya. Jadi belum hasilnya imagingnya atau AI-nya bisa digunakan belum? Belum. Nah, ini penelitiannya sponsor kami dari Amerika. Mereka sedang mengembangkan suatu sistem atau suatu software untuk melihat hubungan retina mata, ini iris ya. Memang kalau kita di dunia kedokteran ngomong sidik jari ya dengan iris mata itu kurang lebih ya sama ya karena itu sangat identical, sangat represent terhadap individual seseorang. Nah, kalau penelitian ini kita melihat iris mata orang dan kita hubungkan dengan pasien colorectal cancer.
Jadi orang-orang yang kena colorectal cancer kita foto irisnya, kemudian kita masukkan ke sistem. Nah, sistemnya ini yang akan bekerja nanti mempelajari, oh ini pasien dengan iris mata seperti ini pasien kategorinya sudah masuk ke stage 2 dari colorectal cancer. Oh, ini dengan kondisi iris mata seperti ini, pasien ini masuk baru stage awal untuk colorectal cancer dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi ini penelitian kita lakukan di total di 8 negara ya. Seingat saya di 8 negara. Indonesia salah satunya yang akan berkontribusi dalam penelitian ini total kita 700 colorectal cancer patient. Penelitiannya dikerjakan juga di Korea juga, kemudian di India, di Malaysia dan beberapa negara di Afrika seperti Ethiopia itu sudah ongoing juga. Nah, jadi ini salah satu terobosan-terobosan baru dalam hal penelitian AI. Nah, impactnya ini yang tadi ya lebih cepat. Tapi ya bisa jadi ya beberapa perusahaan-perusahaan medical device yang biasa alatnya digunakan untuk colorectal cancer tidak jadi dilakukan pemeriksaan untuk itu, tapi cukup melakukan pemeriksaan AI ini. Nah, ini masih tahap development. Kami masih proses collecting data. Nanti setelah ada collecting data ini, nanti softwarenya akan kita validasi dengan melakukan populasi yang lebih besar lagi dan juga nanti ada fase clinical trialnya. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran dari implementasi dari clinical AI ini. Ya, next. Nah, beberapa studi juga yang kami kerjakan juga ini untuk non-communicable disease. Jadi, seperti menggunakan jam tangan, tapi jam tangannya bisa mendeteksi tekanan darah, kemudian juga ya mendeteksi juga ya yang paling umum itu tekanan darah sekarang yang lagi dikembangkan ya. Ini kami punya sponsor dari Singapura yang melakukan seperti ini. Data yang kita kumpulkan itu cukup banyak, tapi memang untuk yang studi yang kami kerjakan ini hasilnya kurang tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Ini masih ke dalam tahap development. Nanti mereka akan ngolah lagi datanya. Tapi kurang lebih kalau teman-teman melihat suatu alat atau device yang bisa mendeteksi tekanan darah atau mendeteksi misalnya eh, seperti itu jantung ya, gerakan jantung itu harus dilakukan penelitian-penelitian yang seperti ini dan penelitiannya salah satunya kontribusi dari Equilab. Ya. Nah, ini ada beberapa company-company yang saat ini sudah mulai banyak ya company yang bergerak di bidang AI. Ada beberapa yang saya sampaikan di sini ada 4. Yang pertama In Silico Medicine. Targetnya company ini lebih ke arah menentukan new drug. Jadi menentukan obat baru. Jadi bukan yang tadi alat tapi menentukan obat baru dan mempercepat pembuatan obat baru. Daripada kita melakukan atau sintesis obat barunya cukup panjang, ya ini In Silico Medicine itu menciptakan kandidat-kandidat obat dengan cara melakukan AI driven. Nah, ini cukup banyak startup-startup company sekarang yang mulai bergerak ke bidang ini. Ya, salah satunya adalah In Silico Medicine. Kalau kita lihat juga pergerakan di beberapa industri di US, kemudian di Korea, di China, itu di India, itu salah satu yang mereka targetin itu juga adalah In Silico Medicine ini. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah Google DeepMind. Ini adalah artificial intelligence. Sebetulnya Google itu ada punya beberapa produk ya terkait dengan AI ini. Namun yang di sini yang saya tampilkan adalah AlphaFold 3. Ini lebih ke arah dia mempredik molekul seperti protein-protein yang dapat berinteraksi. Nah, ini juga dalam bertujuannya ini adalah tentunya untuk pengembangan obat dan pengembangan precision juga. Tapi sebetulnya Google itu punya beberapa aplikasi atau beberapa software yang itu dikembangkan dari sistem AI dan untuk melakukan diagnosis ya. Diagnosis ya, termasuk yang misalnya kualitas tidur, itu waktu itu ada seingat saya ada aplikasinya Google juga ya. Nah, ini biasanya bisa dipakai nih sama perusahaan-perusahaan obat untuk aplikasi yang ini. Jadi mereka mengkategorikan oh orang-orang dengan kondisi kualitas tidur yang begini, baiknya diberikan suplemen yang seperti ini, baiknya diberikan treatment yang seperti ini. Jadi larinya tetap ke arah produknya juga, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada Tempus, ya ini adalah untuk AI juga.
Tapi ini mirip-mirip dengan yang tadi dua saya sampaikan ya, lebih ke arah medical image. Jadi dia foto, kemudian dia gambar, kemudian nanti dia olah datanya, tujuannya untuk memberikan memori buat AI-nya sehingga kalau dia diberikan suatu foto, itu dia akan memorize dan juga dia akan mengolah data dan memberikan conclusion tertentu. Ya. Kemudian yang keempat ini adalah Pet AI, ini untuk lebih ke arah untuk biomarker ya. Ini untuk biomarker quantification karena kalau kita mungkin ada dari sini dari biochemistry gitu ya. Jadi untuk menentukan suatu biomarker itu juga penelitiannya juga cukup panjang. Tapi kalau kita melakukan semacam AI, ini dalam proses sintesisnya itu juga bisa akan mempercepat proses dari pengembangan biomarkernya sendiri. Ya. Oke, next. Kalau di Indonesia sendiri, memang perusahaan AI yang benar-benar start itu belum, setahu saya sih belum banyak ya. Dan memang banyaknya tadi yang saya sampaikan ya, banyak di luar itu seperti di US, Korea, China. China juga sekarang lagi berkembang untuk pengembangan AI dalam hal healthcare sector. Dan ada juga dari beberapa di India gitu ya. Namun kalau kita lihat di Equilab sendiri, kami dengan pengembangan pengujian dan juga uji klinik seperti ini, nah kami juga di Equilab berusaha untuk mengembangkan juga ya AI terkait dengan di klinikal kami, karena kita punya klinik sendiri dan juga dalam pembuatan studi desain atau penelitian-penelitian kita. Nah, di Equilab sendiri itu menjadi target kami dan terkait dengan digitalisasi dan juga AI development ini. Nah, di Equilab kita juga punya dua divisi buat teman-teman mahasiswa, ada khususnya dari kimia, ada dua dua posisi yang related dan bisa jadi ini jadi potensi pekerjaan atau membuka lowongan ya buat teman-teman dari kimia dari Pertamina ya. Ada posisi biostatistician. Tim kami di biostatistician ini mengolah data-data penelitian, data dari uji BE, data dari clinical trial. Tugasnya ini banyak melihat data lah, melihat data, mengolah data, dan juga merumuskan hasil dari penelitian itu sendiri. Nah, ini kita juga lagi berusaha mengembangkan modeling untuk pengembangan AI dalam mempercepat pengolahan data. Kemudian ada kita juga medical writer. Medical writer ini saat ini kita sudah mulai inisiasi untuk leverage dari generative AI untuk pembuatan draft-draft penelitian kita. Ini semacam medical writer ini semacam kalau teman-teman mahasiswa praktikum ada namanya protokol ya, protokol atau istilahnya biasanya dulu em, apa prosedur ya, prosedur prosedur praktikum. Nah, ini kita coba ngembangin karena kita juga melakukan penelitian itu kan cukup banyak hitungannya ya, bukan satu atau dua, tapi dalam sebulan kita bisa ngerjain sampai dengan 20 30 gitu ya. Jadi bagaimana simplify itu ya kita lakukan dengan pembuatan dari generative AI untuk medical writer ini. Nah, untuk produk yang kita ujikan bermacam-macam, memang tidak mudah untuk mengembangin AI, tetapi setidaknya untuk beberapa yang general kita bisa mulai start dan ini yang kita lagi develop di kita. Nah, ini sebagai dua posisi ini yang berhubungan dengan AI bisa dijajaki dari teman-teman mahasiswa nanti untuk bisa bergabung atau join di Equilab. Oke, kurang lebih seperti itu Bu Nila yang bisa saya sampaikan terkait dengan AI di clinical research dan clinical development. Terima kasih. Silahkan Bu. Baik, terima kasih untuk inspirasinya ya Pak tentang dunia AI di aspek klinikal. Ternyata sudah sangat berkembang ya Pak sekarang ya, Ya, meskipun isu-isu AI kan baru setahun 2 tahun barangkali ya ya. baru dikembangkan. Oke, barangkali karena penyampaian materi secara umum sudah disampaikan, mungkin dari mahasiswa dipersilahkan jika memang ada pertanyaan yang berkaitan bisa di chat ataupun di raise hand. Apakah ada yang sudah mulai penasaran? Oh, ini ada di kolom chat ini sudah ada 2 pertanyaan Pak. Ya. Mungkin saya mohon izin satu pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ini dari Firza ya. Firza berarti ini kemungkinan anak kimia ya Pak, dari kodenya 105 gitu. Nah, pertanyaannya adalah dari penggunaan AI tersebut apakah sangat membantu
perusahaan PT dalam hal ini itu sendiri, atau membantu tapi malah mengurangi ketenaga kerjaan. Wah, ini isunya nih Pak, apakah digantikan nanti gitu Ya, dengan AI? Tapi kan AI juga yang cari informasi kan tenaga kerjanya ya Pak ya, ya. atau industri yang bergerak di bidang kesehatan katanya. Berarti itu hanya menguntungkan PT itu sendiri, tapi tidak membuka lapangan kerja yang luas di bidang tersebut. Karena pasti uji seleksi kerjanya jauh lebih ketat dan posisi kerjanya sedikit katanya. Oke, ya. Mangga Pak. Langsung saya jawab, Bu Nila. Ya boleh boleh Pak, Oke, mangga. ya. Terima kasih ya. Ini pertanyaannya dari Firjatullah ya. Nah, ini kalau kita ngomongin AI, tentu dampaknya di ketenaga kerjaan ada. Tapi kalau kita lihat yang pertama begini ya, Firja ya. Kalau yang pertama terkait dengan kualitas dulu. Jadi adanya AI ini memastikan kualitas data. Kualitas data itu artinya kita tidak bias karena terkadang melakukan atau mengambil suatu kesimpulan itu suka bias dan juga human errornya itu ada. Tapi dengan adanya AI, kalau AI-nya sudah valid, sudah bagus, itu mestinya kita bisa bisa kurangi human error, bisa kurangin human error dan secara kualitas ini juga bisa lebih baik. Nah, dampaknya terhadap bisnis menguntungkan PT saja atau sebenarnya tidak membuka lapangan kerja? Menurut saya tidak, karena ini juga secara bisnis biasanya kan bisnis berkembang. Tapi kalau bisnis kita berkembang nggak diiringi dengan kecepatan dalam hal teknologi seperti ini, malah kita nggak bisa berkembang, company-nya begitu-begitu saja. Tapi kalau secara teknologi berkembang, kita juga berkembang, bisnis kita semakin besar. Artinya pengurangan karyawan belum tentu terjadi juga. Nah, di sini juga business owner perlu melihat juga ya secara jeli ya. Oh, kalau ada ya, implementasi sesuatu AI, artinya apa? Bisnisnya growingnya semakin besar, yang lain-lain pos-posnya juga harusnya semakin besar gitu. Jadi bukan berarti ini dikurangin sehingga mengurangi orang, bukan mengurangi orang, tapi memperbesar bisnis. Nah, itu yang saya, kalau besar memperbesar bisnis artinya ya karyawan yang ada tetap ada gitu ya. Itu kurang lebih di situ. Ya. Oke. Jadi istilahnya aman sentosa gitu ya Pak ya. Aman sentosa, tapi yang paling kritikal juga Bu kompetensi ya Bu Iya, Nila ya. Jadi kompetensi memang betul. orang kita karena kita yang ngajarin mesinnya nih, jadi kita Betul. harus yang pintar juga. Oh, strategi kita ngajarin dia apa gitu ya. Betul betul. Ya, Sepakat Pak. ya, Jadi tetap perlu orang yang paham juga dengan apa yang akan dibuat nantinya gitu ya untuk ya, betul. implementasi AI. Malah industri IT sekarang kan sangat berkembang luar biasa ya. Jadi di bisnis kita ya jumlahnya nggak signifikan naik, tapi di bisnis IT karena membuat sistem-sistem begini ya signifikan pergerakannya sangat-sangat, pergerakan dan pertumbuhannya sangat-sangat baik. Betul. Sangat diperlukan. Kebetulan di kimia juga ada statistiska Oke. statistiska ya Pak ya. Statistik lah itu. Kimia Ya, chemometry Pak. Kimia oke. chemometry. Jadi itu relate sekali dengan data-data tadi ya. Oke, barangkali saya akan beralih lagi Pak. Ini tadi ke skip satu dari Sofia Melati Baret Hmm. Luna 10522. Mungkin kayaknya tebakan saya dari Tekim ya, teknik kimia. Mhm. Oke, sebagaimana kita ketahui, sebuah sistem berbasis AI sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan Mhm. sebagai fondasi. Oke, bagaimana cara memastikan kualitas data dan akurasi data yang digunakan sebagai input untuk sistem AI klinis, katanya Pak. Di sisi yang lain, dari data yang didapatkan oleh sistem, Mhm. khususnya yang terjadi di sekitar kita, di mana banyak orang kurang Mhm. memperhatikan privasi data mereka, termasuk ketika membagikan kepada platform berbasis AI. Oke, menurut Bapak, apakah AI dapat digunakan tanpa mengorbankan privasi data pasien? Kenapa Oke, demikian? ya. Seperti itu. Sebetulnya saya ada slide yang menceritakan lebih jelasnya ini ya. Sebentar, saya coba cari slide-nya dulu. Oke, oke. Ini gambaran ya. Nanti buat boleh stop share Pak Virgio. Saya boleh dikasih akses buat share screen. Ini terkait kita bahas terkait dengan privacy data dulu ya Bu Nila ya. Betul. Oke. Oke. Nah, ini contoh kalau kita penelitian.
yang tadi beberapa AI sistem, tentu kita memang sangat menjunjung tinggi terkait dengan privacy data. Jadi privacy data ini ya kita juga ikuti Undang-Undang Perlindungan Data, itu ada PP nomor 25, seingat saya ini PP nomor 25 tahun 2023 ya. Teman-teman dari Equilab mungkin lebih hafal ya nomor PP-nya. Tapi di situ kita sangat mengadopsi undang-undang terkait dengan perlindungan data. Nah, contohnya ini kita ada suatu penelitian yang kita lakukan itu adalah kita tidak mencantumkan nama dari pasiennya. Nama pasien itu kita tidak cantumkan, nah, terkait dengan identitas pasien tidak kita cantumkan. Tapi yang kita cantumkan di sini adalah kodenya. Oh, ada datang pasien, kemudian kita ambil irisnya, kemudian kita kasih kode. Contohnya seperti ini ya. CR, KOH, sekian dan sekian dari ini kebetulan di rumah sakit di Vietnam ya. Rumah sakit di Vietnam, kita codingnya seperti ini. Nah, kode si pasiennya. Bisa nggak kita lihat nama pasien di sini? Tidak. Peneliti masukin nggak nama pasien di sini? Tidak. Jadi kita tidak mencantumkan nama pasien, hanya mencantumkan kodenya. Kode ini biasanya kita kasih kode misalnya 045 itu adalah berarti dia pasien ke-45 di Vietnam. Nah, itu. Hanya kode pun itu hanya urutan saja, bukan kode singkatan nama atau apa, bukan. Tapi kodenya di sini adalah merupakan dari kode dia datangnya pasien itu sendiri. Jadi, kita sangat menjunjung terkait dengan privacy data, itu tidak kita kita masukkan data apapun karena kita menganut dari perlindungan data. Mudah-mudahan menjawab terkait dengan perlindungan data. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait dengan bagaimana validitasnya gitu ya Bu Iya, ya. betul. Sebentar, Validitas. ini saya coba show juga ada satu-satu slide saya. Sebentar ya. Untuk terkait dengan validitas gitu ya. Jadi kalau kita untuk AI ini, sorry. Contoh yang kita lakukan itu adalah roadmap-nya seperti ini. Jadi penelitian ini bukan suatu penelitian yang singkat ya, tapi kita lakukan penelitiannya itu cukup panjang. Jadi mulai dari data collection. Data collection yang tadi ya kita ngumpulin data, kita masukkan ke sistem. Contohnya di sini penelitian ini kita ngambil dari iris image ya. Kemudian kita kumpulin tuh banyak sekali. Jadi yang seperti yang tadi saya sampaikan bukan hanya dari Indonesia saja, tapi bisa dari berbagai negara di dunia. Nah, setelah kita kumpulkan, baru kita AI model development. Di-develop lah itu AI dan juga digunakan dataset untuk mengoptimize. Nah, kuncinya dari validitas ini ada di stage 3. Stage 3 ini adalah kita melakukan validasi. Ya. Validasi ini artinya kita bandingkan. Oh, untuk yang menggunakan AI, hasilnya adalah seperti ini. Untuk yang menggunakan konvensional atau yang cara yang umum atau gold standard yang sekarang adalah hasilnya seperti ini. Hasil yang A dan B kita bandingkan. Kalau hasil dan A dan B itu memberikan hasil yang sama, berarti validitasnya bagus. Tapi kalau hasil A dan B memberikan hasil yang berbeda, oh tentunya sistem kita, AI kita itu tidak bekerja maksimal dan itu kita tidak bisa percaya untuk hasilnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita juga pernah ada juga penelitian yang seperti itu satu kali ya. Hasilnya itu ternyata nggak represent atau tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi di sini stage 3 ini adalah stage yang paling-paling kritikal untuk melakukan validasi. Tanpa stage 3 ini kita nggak bisa ke stage 4 karena stage 4 ini kita sudah mulai menjual produknya ya, misalnya softwarenya atau device-nya sudah dijual, dan tetap nanti pada saat stage 4 ini juga dilakukan namanya post marketing surveillance juga. Tapi sebelum ke stage 4, stage 3 ini adalah parameter-parameter yang sangat kritikal untuk pengembangan kita di dalam hal melakukan validasinya. Ya. Kurang lebih seperti itu, apakah menjawab? Oke. Ya. Banyak nih Pak. Tadi yang bertanya untuk siapa tuh? Sebentar. Nur Eka. Ini dari data seperti apa yang dibutuhkan agar AI imaging dapat benar-benar memahami perbedaan antara jaringan yang normal dengan jaringan yang bermasalah nih Pak. Oke, ya. Dataannya. Jadi, ya. Jadi kalau tadi contoh ya kita memasukkan data ya ke sistem.
pertama yang harus kita ajarin sistemnya itu kita masukin dulu data yang bermasalah dulu ya. Karena data yang bermasalah kita masukkan, oh ini adalah misalnya contoh iris mata ya. Iris mata kita masukkan, ini adalah kita tulis dulu nih, kita jelasin dulu ke mesinnya. Ini adalah pasien dengan kondisi stage 2 penderita ini. Ini adalah kondisi seperti ini adalah kondisi seperti ini. Jadi kita kasih pelajari dulu mereka kasih makanan ya. Baru setelah mereka sudah cukup mengerti alat ini sudah cukup mengerti dengan kondisi yang pasien, baru kita berikan yang normal. Biasanya yang normal itu hanya kontribusinya dari total populasi data itu maksimum 20%. Ya, kita train di akhir biasanya ya. 10 sampai 20% kita kasih train untuk hanya gambaran. Kalau yang normal begini loh, jangan kamu salah baca ya nanti ya. Kalau karena yang normal itu seperti ini. Tapi yang awal-awal kita harus kasih train dulu dia bahwa yang bermasalah itu kondisinya seperti ini, termasuk grading-gradingnya yang bermasalah. Data apa yang diberikan ya tergantung, ini balik lagi tergantung penelitian kita, ada tergantung dari device-nya kita. Kalau device-nya kita untuk misalnya yang untuk kita retinopati gitu ya, boleh di ya. Misalnya ya kita akan memberikan atau kita kasih makan si AI-nya atau software-nya dengan penderita-penderita retinopati. Kalau yang cancer kita kasih yang data yang cancer gitu kurang lebih. Oke. Ya. Jadi poinnya tetap ada data dulu yang dimasukkan, baru itu bisa jadi basic untuk melihat yang baik dan tidaknya terkait dengan jaringannya gitu ya Pak ya. Ya, betul. Itu tetap kuncinya tetap di bagian data ya. Ya. Oke, mohon izin Pak, berikutnya apakah boleh kita lanjut saja Pak? Iya, silahkan Bu. Lanjut saja lah Pak ya. Oke, di sini tadi amazing sudah. Oke, berikutnya dari Kristita Shalomita Manitik gitu ya. Dari teknik geologi nih, ya, suka nge-image Pak. Tapi kalau geologi mungkin lebih ke image-nya batuan ya Pak. Sekarang beralih sedikit ke klinik. Nah, dalam konteks hukum dan tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab katanya Wah, Pak? berat ini ya. Jika AI memberikan diagnosis yang salah nih Pak. Oke. Apakah pengembang algoritma rumah sakit atau dokter yang menggunakan? Karena kan kadang kita juga sering nanya ke halodoc gitu ya. Indikasinya apa? A B C D F G H gitu. Tiba-tiba muncul, oh diagnosanya begini. Padahal kalau kita pergi ke rumah sakit kan real ya Pak ya. Kelihatan gitu. Mungkin diagnosanya lebih bagus, bukan lebih bagus ya, mungkin lebih akurat lah barangkali itu juga gitu. Tergantung dokternya. Sekarang gimana kalau pas AI ini Pak? Ya, nah ini memang pertanyaan yang sulit ya Bu ya, dan menurut saya di Undang-Undang Kesehatan ini juga harus di-define gitu ya. Kalau dari Mbak Kristita menanyakan seperti ini, saya hanya memberikan personal opinion karena ini secara undang-undang kesehatan itu juga masih belum ada clearnya. Tapi menurut saya ini kembali ke beberapa akarnya dulu ya. Jadi misalnya apakah alat ini memang yang salah memberikan persepsi? Kalau alat ini yang salah memberikan persepsi, ya memang alat ini yang dipertanyakan. Validitas alatnya seperti apa? Alat ini tuh apakah memang sudah dilakukan verifikasi dan lain-lain ya. Karena yang tadi saya gambarkan ya, untuk menghasilkan suatu alat atau algoritma yang tadi itu bukan hal yang mudah dan cepat karena populasi yang kita ikutkan itu bukan 10 atau 20 tapi puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Jadi memang mesin ini tuh ditrain untuk mempelajari berbagai dan juga kenapa penelitian itu kita tidak lakukan di satu negara saja, tapi dilakukan di berbagai negara untuk mewakili. Itu tujuannya untuk itu. Tapi apakah bisa jadi seperti hasilnya nanti alat ini salah menginterpretasi? Bisa jadi. Tapi kalau menurut saya ini salahnya karena validitasnya, jumlah populasinya yang tidak dilakukan atau tidak diteliti dengan benar. Makanya kalau kami dari CRO itu sangat concern sekali namanya adalah sample size. Itu kami selalu ngomong sample size-nya kenapa segini. Dan nanti pada saat mendaftarkan produk ini misalnya di Kemenkes gitu ya untuk medical device, Kemenkes itu akan concern sekali. Kenapa populasinya cuma segini? Kenapa populasinya sekian dan segala macam. Jadi kalau konteksnya ini alat kesalahan memberikan diagnosis, ya tentunya alatnya yang di dipermasalahkan. Tapi itu harus dirunut. Kenapa bisa salah? Apa kalau menurut saya karena ya data populasinya datanya yang kurang tepat gitu ya.
Kalau dalam hal ini, kalau ngomong rumah sakit itu kan sebenarnya wadah ya, wadah dan sarana memberikan ya, itu ya kurang tepat kalau yang disalahkan itu. Tapi di sini juga dokter itu biasanya melakukan, kalau udah sudah melakukan ada hasilnya gitu ya, dokter biasanya juga melakukan verifikasi kalau misalnya ada, oh ini kok kayak hasilnya meragukan ya. Hasil AI-nya meragukan ya. Biasanya kan kita melakukan namanya second opinion atau second check gitu ya. Kita melakukan cek terhadap gold standarnya. Itu yang biasa dilakukan. Seperti itu, Bu. Betul-betul. Ya, Boleh sedikit menambahkan pertanyaan Pak? ya, Tadi kalau ya tadi silakan. ada batasannya nggak Pak kalau untuk jumlah data yang bisa diklaim Hmm. errornya jadi sedikit gitu misalkan? Oke. Nah, biasanya kalau pertama kita bahas sample size dulu ya, Bu Nila ya. Kalau sample size itu ngomonginnya tuh biasanya dari penelitian pendahuluan untuk medical device seperti ini tuh udah pasti di atas 2000 data. Itu udah pasti. Tapi apakah 2500 atau 3000? Karena 2100 beda sekali dengan 12000. Kalau datanya itu sebenarnya imagingnya balik lagi, biasanya kalau pada saat ngolah data si algoritmanya ini tidak bisa mengidentifikasi perbedaan signifikan atau bahasa kita di statistik itu delta. Kalau deltanya ini terlalu kecil, nah itu biasanya butuh data yang lebih besar. Tapi kalau deltanya ini, oh delta dengan sedikit, misalnya cancer yang stage yang tadi colorectal cancer misalnya, stage 2 dan stage 1 itu total berbeda sekali datanya. Artinya apa? Deltanya itu besar. Tapi kalau mirip-mirip nih, nah itu butuh data yang sangat besar. Jadi suatu pengembangan AI pun bisa dikatakan gagal karena dia sulit membedakan antara yang normal dengan yang bermasalah. Perbedaannya itu sangat sedikit, deltanya itu sangat sedikit. Kalau deltanya sangat sedikit atau sangat kecil, butuh populasi yang besar. Butuh populasi yang besar itu biayanya besar sehingga belum tentu company ini akan meneruskan untuk pengembangan AI-nya dia. Tapi kalau deltanya ini cukup besar dengan populasi misalnya hanya 10 ribu misal ya, dia udah cukup yakin, oh hasilnya ini validitasnya udah bagus dan ini bisa diproses. Nah, ini pertama terkait dengan sample size. Kemudian pertanyaannya terkait dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini sebenarnya tergantung dari apa yang diperiksa gitu ya. Dan itu tergantung dari codingnya. Karena misalnya untuk iris yang retinopati, kita misalnya codingnya sampai 10. Kemudian yang untuk iris yang buat cancer, codingnya misalnya cuma 5. Tapi ya memang dalam dunia dunia kesehatan atau dalam dunia clinical research, standar deviasi itu kurang lebih ya 20% itu maksimal maksimal yang masih diperbolehkan. Tapi itu balik lagi tergantung dari jenis penyakitnya atau jenis diagnosinya. Ada yang semakin kecil, ada yang semakin kecil, tapi yang kalau semakin besar biasanya nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau kita bisa mengukur aritmetiknya, itu biasanya itu di bawah 20% untuk SD-nya. Ya. Oke, baik Pak. Kayaknya jawabannya lengkap sekali. Ya. Izin tadi mahasiswa ada yang raise hand ya, cuman saya belum sempat menangkap dan di sini pesertanya ada 400. Barangkali yang tadi raise hand boleh langsung saja on mic dan sampaikan pertanyaannya. Sebelum saya akan beralih lagi ke pertanyaan yang ada di chat. Mangga, tadi apakah ada yang sempat raise hand? Saya lagi coba cari juga nih Pak, tadi siapa yang raise gitu ya. Tapi cirinya nggak ada nih, ada 400. Atau terpencet Bu. Klik-klik nih. Oh, kepencet barangkali apa ya. Oke, Jangan malu-malu sama. untuk bertanya. Kita sharing ya di sini ya teman-teman mahasiswa. Betul. Penasaran apapun bisa kan ya Pak ya? Ya. Penasaran apapun yang terkait gitu ya. Oke, kalau masih belum ada atau tadi khawatir kepencet, mungkin saya akan coba lanjutkan saja pertanyaan yang ada di kolom chat. Di sini dari Muhammad Ridho Pauzi. Sebelumnya catatan ya, sepengetahuan saya buat mahasiswa Cipta Karsa yang bertanya itu dapat poin lebih nih Pak untuk mengencourage mahasiswa berani lah ya bertanya mantap. gitu kan. Jadi saya jadi teringat mahasiswa dulu. Jadi ini saya sambil mencatat nih siapa aja yang bertanya, nanti saya storekan gitu ya ke akademik untuk direkap. Oke, mohon izin saya lanjutkan dari Muhammad Ridho Fauzi, NIM-nya 102 dari Teknik Kimia lah ya. Bertanya katanya, sebelum penggunaan AI, apakah baiknya kita harus mengkoreksi SDM berdasarkan data yang diperoleh pengguna PEG?
Ini PEG yang dimaksud apa ya? Mohon di cross check ya kalau buat Ini kimia PEG. polyethylene glycol ya Nah itu maksudnya ya? Pak, kayaknya Oke. nggak nyambung gitu ya, Pak di polyethylene glycol dengan badan POM. Apa ya ini? Perlu penggunaan PEG yang di mana ada batas aman yang berikan tapi beberapa PEG. Oh ya, sepertinya polyethylene glycol ya. Betul ya Pak ya? Ya. Oh, karena yang saya tangkap juga PEG, cuman saya khawatir nyambung nggak gitu dengan pengetahuan saya tentang singkatan gitu. Oke, barangkali Pak kalau Bapak sudah ngeh dengan pertanyaannya. Tadi sebentar ya. Oh ya ini yang PEG di mana batas aman yang diberikan oleh BPOM tapi beberapa PT menggunakan PEG di atas batas aman gitu ya. Nah, kalau ini sangat ini belum bisa. Ini saya sampaikan belum bisa menggunakan AI. Karena penggunaan PEG yang di dalam produk yang dimasukkan ini kan lebih ke produk ya. Kalau nggak salah itu ya karena ngomonginnya batas aman yang diberikan oleh Badan POM. Ini menurut saya ya PEG yang diberikan dalam produk, misalnya produk sirup atau produk tertentu itu belum bisa kita lakukan untuk pengecekan AI-nya karena ini terhadap produk sendiri. Apa yang dilakukan untuk ini adalah pengujian lab saja sebetulnya ya, pengujian lab. Karena kalau untuk suatu produk kita bisa lakukan teknologi AI itu biasanya ke appearance-nya saja, ke bentuknya, ke warnanya gitu itu masih bisa diajarin mesin dengan cara memoto. Tapi kalau untuk konten di dalam suatu produk nggak akan bisa, itu belum bisa. Iya, kadar itu Ya. masih belum ya Pak ya. Iya masih belum. Kalau enggak nanti kimia kita tutup Bu Nila. Betul Pak. Sayang alat-alat besar nanti Pak Iya, kayak PLC, GC gitu ya yang iya, memang relate untuk bisa mengeksplor iya, apa kandungannya gitu. iya betul. Baik, belum ada lagi yang tadi mengaku raise hand ya. Kita lanjut lagi aja dari Nur Amalia Tul Hikmah Hasibuan. Nah, mungkin saudara Hmm. kali Pak ya Iya. dari Aduh, Hasibuannya nih. kita turut berduka ya buat Sumatera, Oh iya kampungnya betul. Hasibuan ini, Sibolga. Oh, Insya Allah. Semoga baik-baik saja ya Iya, untuk amin, amin. keluarganya. Dari teknik logistik katanya, izin bertanya, dengan diterapkannya AI dalam penelitian klinis, apakah keputusan yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan analisis manusia? Atau justru menimbulkan risiko baru karena manusia tidak sepenuhnya memahami cara kerja sistem Nah, AI tersebut? ya, Mangga, Pak. ini sepertinya saya perlu bukan koreksi ya, tapi mau meluruskan gitu ya. Kita menggunakan AI ini konsepnya kita jangan berpikir ini menggantikan manusia ya, bukan. Tapi malah kita membantu kita untuk prediktif. Tadi kalau kita lihat tadi bahasa-bahasa AI yang kita cantumkan itu adalah prediktif AI, prediktif ini gitu ya. Jadi ini membantu kita dalam menganalisa sesuatu gitu. Bukan berarti gini ya, dokter nggak butuh dokter karena udah dikerjakan oleh AI tidak. Tetap yang membaca dan memberikan keputusan itu adalah dokternya. Tapi dengan cara apa? Dibantu oleh yang namanya AI. Dibantu itu membantu menganalisa. Tujuannya malah kita mengurangi miss dari human error sendiri gitu ya. Karena terkadang untuk membaca sesuatu orang bisa jadi ada subjektif opinion atau personal opinion. Tapi kalau dengan menggunakan AI itu kita udah dibantu. Kurang lebih seperti ini. Tapi misal yang tadi saya sampaikan ya, untuk yang precision diagnostik itu untuk dikasih obat apa itu biasanya juga ya balik lagi ke dokternya atau misalnya kebijakan dari rumah sakit. Misal ya kalau di Amerika kalau kita dilihat di Mayo Clinic itu udah ada beberapa yang sudah kalau kondisinya seperti ini udah ada paketnya begini. Nah gitu. Jadi udah lebih tersistem gitu ya. Jadi kalau ini perlu kita sampaikan ini adalah membantu kita menganalisa, bukan menggantikan pekerjaan itu secara total bukan gitu ya. Jadi lebih ke arah membantu saja. Ya, Lebih membantu betul sih, ya, karena kan prinsip utamanya AI itu adalah sumber data, Pak ya. ya Dari betul. data itu kita bisa mengekstrak juga kan Ya, informasinya gitu. ya. Karena dulu Asumsinya saya mungkin gini ya Bu Nila ya. iya. Misalnya ada dokter baru yang dia pengalaman itu baru 3 tahun gitu ya. 3 tahun dia misalnya baru ketemu pasien itu 50 pasien atau misalnya 500 pasien gitu ya. Iya, Tapi kalau AI ini kan bukan 500 pasien lagi, tapi udah puluhan ribu yang dia betul. masukkan datanya. Kurang lebih asumsinya seperti itu. Jadi dia membantu dokternya untuk ngambil kesimpulan. Ya.
Ya. Kebayang juga nanti kalau si dokter ini harus buka paper gitu ya, studi Iya, case betul. tertentu harus ada sekian Iya. macam. Kalau sudah ada Iya. dikonklusikan kan jadi lebih mudah Iya, ya Pak ya. betul, Oke, betul. baik-baik. Tadi saya mau bertanya, tapi ini ada pertanyaan juga nih. Dari Raffi Febrian double B di sini. Selamat sore Ibu dan Bapak. Saya ingin bertanya bagaimana cara para peneliti atau pencari data sekarang Pak agar mau Hmm. membujuk masyarakat menggunakan AI dalam bidang kesehatan. Oh, betul juga nih. Di Hmm. mana ada beberapa masyarakat yang mungkin tidak mengetahui penggunaan teknologi, masyarakat yang menolak adanya AI, dan juga masyarakat yang takut katanya dalam penggunaan AI di kehidupannya. Gitu. Hmm. Kalau menurut saya ini personal opinion lagi ya, ini balik lagi kita sebagai champion ya, adik-adik mahasiswa kita sebagai champion. Dengan cara apa kita menunjukkan dampak yang kita gunakan dalam AI ini. Jadi contohnya, oh saya menggunakan contoh yang paling gampang misalnya kita menggunakan yang Google buat ngelihat kita berapa langkah. Jadi daripada orang hitung langkah dalam satu hari ya dia menggunakan aplikasi itu. Nah, saya ini loh bisa menggunakan ini dan tidak ada kerugian buat saya. Nah, ini contoh adalah mengcapture gitu ya. Menurut saya dengan generasi sekarang yang malah sangat-sangat concern terhadap teknologi ini malah kita lebih mudah untuk meyakinkan para orang yang takut atau orang yang menolak gitu ya. Karena kalau menolak di sini ya mungkin concern saya ada beberapa yang concernnya itu adalah dia menggunakan data pribadi dia gitu ya, data pribadi dia atau data-data yang sangat bersifat privacy. Tapi coba kita menggunakan itu dari hal-hal yang general dulu gitu kan, yang general yang tadi yang seperti tanpa kita memasukkan data apa-apa kita bisa tahu loh kita gerakan langkah kita berapa, ini kita menggunakan ini gitu ya. Itu menurut saya kita perlu champion dan di sini teman-teman mahasiswa ini sangat diharapkan untuk melakukan itu gitu ya. Bagaimana cara untuk peneliti untuk membujuk masyarakat? Kalau peneliti di kami, karena kami penelitian yang kita lakukan itu basicnya kan untuk diagnosis. Kami bekerja sama dengan beberapa rumah sakit sebetulnya untuk dalam hal mengumpulkan data ini. Beberapa rumah sakit karena data itu ada di rumah sakit. Nah, yang tadi saya tunjukkan rumah sakit mau memberikan data juga karena apa? Karena kita ngomongin lagi data privacy. Kita tidak mengeluarkan data data orang, kita tidak mencantumkan nama, mencantumkan umur, mencantumkan kelamin dan tanggal lahir itu tinggal kita cantumkan hanya coding yang tadi yang kita sampaikan. Kurang Alhamdulillah. lebih seperti itu ya, Mas Raffi Febrian. Ya. Double B Pak. Oh, Febrian. Febrian ya benar. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya dan juga jawabannya. Apakah ada lagi adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, penasarannya? Kalau belum ada, barangkali saya punya satu pertanyaan nih Pak. Tadi kan salah satunya itu ketika bicara tentang industri 4.0 Ya, di clinical development, salah satunya ada raw material ya Pak. ya, Nah, raw material yang saya pahami itu kan ada yang sintetik, ada ya, yang bahan alam. Nah, ya, kebetulan saya kan orang bahan alam juga nih Pak. ya, Dan ya. memang banyak, mungkin belum banyak yang sampai ujungnya ke uji Mhm, klinikal gitu ya. Dan mhm. kalau kita ingin mengembangkan aspek itu, biasanya kalau bahan alam, sustainnya itu kita melihat sumber bahan bakunya. Jadi apakah dari Betul, betul, pohon-pohonan, betul, daun-daunan dan betul, sebagainya. betul. Nah, kira-kira untuk AI ini sudah adakah yang meninjau aspek raw material lebih ke bahan alam tadi Pak? Atau memang hanya sebatas raw materialnya itu senyawanya gitu yang dimunculkan? Senyawa Oh, aktifnya lah bisa dikatakan lah. oh, senyawa aktif dalam raw material gitu ya, Bu Iya ya. betul. Jadi ya lebih Nah, lebih jauh lagi gitu cara oke, oke, benang ya. merahnya. Sekarang ini itu lagi tren namanya in silico ya. In silico ini adalah suatu metode untuk memprediksi bahan apa yang paling berimpact dalam satu raw material khususnya ini ngomongin herbal gitu ya Bu Mm-mm. Mila ya. Jadi misalnya kita ngomongin herbal misalnya contoh herbal misalnya herbal A gitu lah ya. Herbal A ini kita klaim bahwa dia bisa mengobati diabetes gitu ya. Mm-mm. Hibiscus misalnya kita ngomongin, oh ini bisa nih untuk diabetes. Tapi kita pengen tahu sebenarnya ini itu yang memberikan impact dari bahan hibiscus ini terhadap menurunkan diabetes itu apa? Itu kita bisa lakukan metode namanya in silico.
Jadi metode in silico ini salah satu pengembangannya itu memang trennya ini baru-baru 5 tahun terakhir lah ya untuk mendeteksi dari produk ini yang paling memberikan impact itu apa saja dan itu kita memang ada kamusnya semacam kamus atau dictionary atau semacam tabulasi data untuk beberapa produk yang paling tinggi memberikan impact itu yang mana-mana saja baru itu nanti kita ujikan. Tetap nanti itu diujikan kepada hewan juga untuk membuktikan bahwa impactnya itu benar atau tidak. Memang metode ini ya 5 tahun terakhir. Cuma kalau dalam hal sustainability itu menurut saya ini salah satu challenge ya di produk herbal, produk-produk herbal karena apa? Karena ngomongin kualitas dari herbal, misalnya herbal kita ditanam di sini dengan herbal yang ditanam di tempat lain itu sangat berbeda. Jadi balik ngomong ke standarisasi. Bisa saja herbal yang kita tanam di sini nilainya si si compound yang ini lebih tinggi daripada si compound B, tapi di tanaman yang ditanam di sana itu lebih tinggi yang C daripada yang D gitu ya. Jadi memang balik lagi ngomongin standarisasi dan juga preparasi yang terstandar. Misalnya dari produk herbal, kemudian itu jadi sebelum jadi ekstrak itu kan ada simplisia dulu gitu ya. Betul. Simplisianya treatmentnya harus seperti apa? Karena penyinaran misalnya di Papua akan berbeda dengan penyinaran di Sukabumi gitu ya. Jadi itu akan memberikan kandungan bahan yang berbeda juga gitu. Betul, betul, betul. Jadi prospeknya masih luas sekali gitu ya Ya, Pak. betul, betul, betul. Karena kan kalau saya mungkin secara pribadi juga ngelihat Indonesia itu kaya akan tanaman sih sebetulnya. Betul, Hanya saja betul. belum banyak yang apa ya mengambil jalur dari hulu ke hilirnya lah kalau bisa Iya, dikatakan iya. simpelnya gitu ya. Tetapi di EQLab sendiri ada ya Pak pengujian di siliko untuk raw Nah, material dari bahan alam itu Pak? kita belum Oh ada. belum. Jadi ya memang ini ada tim kami itu mengerjakan penelitian in silico itu di UI. Jadi Di kerjasama dengan UI. UI ya. Kalau di Equilab kita belum. Nah, oke oke. Baik. Kemudian ini masih ada pertanyaan. Barangkali ini pertanyaan masih mungkin lah ya dari segi waktu. Ada dari Kalisa Ya, Hananas Ziva Fadil. Namanya panjang-panjang nih. Dari kimia sepertinya. oke. Ingin bertanya terkait digitalisasi EQLab di bidang drugs atau Hmm, medisin katanya. Proses mhm. apa yang dilakukan oleh EQLab dalam memverifikasi estimasi toksisitas obat yang dimodelkan melalui kimia komputasi supaya tidak bias dan dapat dilangsung lanjut ke tahap uji pada hewan. Selanjutnya bagaimana jika data komputasi tersebut mempengaruhi ketepatan prediksi keamanan senyawa karena tidak memperhitungkan kondisi lingkungan katanya seperti itu. Iya. Jadi menjawab ini sebetulnya yang tadi in silico tadi In ya. silico ya Ya, betul. kalau di Equilab memang kita belum ada, tapi kita ada tim kami yang penelitian di UI untuk memverifikasi atau pemodelan. Ya, karena pemodelan itu kita bisa lihat itu kita bisa mempredik. Oh, yang paling berefek ini, yang paling aman yang ini. Tapi memang balik lagi itu kita harus lakukan pengujian. Setelah itu kita lakukan uji pada hewan. Jadi metode yang digunakan masih yang in silico itu, Bu. In silico. Iya. Kayak target juga bisa dikomputasikan Betul. kan Pak ya untuk Ya, melihat betul, sisi betul. aktif mana dari Ya, obat dan sisi aktif mana dari penyakit tadi gitu ya, reseptornya mana sih ya, yang berperan utama ya. gitu. Oke, menarik sekali nih pembahasannya. Apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa? Waktunya masih memungkinkan untuk kita berdiskusi. Belum? Oke, kalau belum saya masih ada pertanyaan Pak. Maaf. Oke, Mohon ya, maaf. silakan Bu. Sekarang saya ingin tanya tadi yang Bapak sempat di slide terakhir itu menginformasikan ada 2 peluang nih untuk Iya, alumni kita ya kimia iya, gitu kan untuk bisa nanti join dengan EQLab gitu. iya. Nah, terkait dengan kapabilitas nih Pak di bidang biostatistika ini, Mhm. hal utama apa yang perlu mereka pelajari sebelum mereka akan mendaftar sebagai pegawai di EQLab? Apakah hanya sebatas pengetahuan statistik saja yang mungkin mereka pernah dapatkan di kampus, atau ada
perlu tahu software-software tertentu barangkali gitu yang diperlukan gitu ya Pak untuk yang biostatistik, termasuk juga yang medical writer ini tuh tugasnya kan tidak mungkin hanya mencatat saja ya Pak ya semua informasi data, tapi kan berarti ada sesuatu yang harus dia ekstrak juga barangkali dari data tersebut gitu ya Pak. Nah kira-kira basic apa nih kompetensi basic dari kedua aspek itu yang bisa saya tawarkan ke mahasiswa, ayo pelajari dulu ini gitu kan sebelum nanti kamu berani untuk mendaftar gitu. Kalau bidang ini memang yang kita lihat secara knowledge itu mempunyai pengetahuan dalam hal farmakologi ya. Farmakologi atau farmakokinetik itu saja. Tapi kalau misalnya memang kalau ya saya juga kebayang juga ya waktu dulu mahasiswa pengetahuan farmakologi juga yang at least yang paling penting sebenarnya menurut saya itu adalah dia mampu beradaptasi dan mau belajar gitu ya. Jadi ya kemampuan hard skillnya punya farmakologi farmakokinetik tapi itu bukan segalanya gitu ya karena apalagi kalau kita ngomong fresh graduate software aja kalau dulu kita waktu kuliah gitu ya boro-boro kita ini software ya Bu. Excel aja ya Pak andelinnya. Ya, tapi yang kita lihat memang kalau dari fresh graduate ya bagaimana dia bisa beradaptasi dengan baik, bisa bekerja dengan cepat gitu ya. Bekerja cepat dan bisa beradaptasi dengan baik itu ya itu biasanya yang kita hire gitu. Kemampuan farmakologi, farmakokinetics itu suatu nilai plus jika memang memiliki kemampuan. Oh, misalnya contoh farmakologi dan farmakokinetik kalau di teman-teman di kimia lebih ke arah ini ya bagaimana obat itu atau suatu produk kalau kita masukkan ke dalam tubuh responnya seperti apa. Kurang lebih seperti apa itu aja. Jadi kalau di mahasiswa ya memang tidak sedetail itu tapi kalau kita setidaknya mengetahui oh ada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi. Nah, itu udah menurut kita sih udah mulai memahami konsep dari suatu penelitian dalam hal uji klinik. Gitu, Bu. Menarik nih. Jadi ada aspek soft skill juga ya Pak ya yang harus itu paling penting Bu. Paling penting betul. Dan latihannya itu adalah bertanya sebetulnya Pak ya. Iya. Betul. Sekarang kan banyak literatur atau mudah untuk didapatkan ya. Dan kalau misalnya kita juga lihat ini Bu ya tugas akhirnya biasanya melihat contoh efek suatu herbal terhadap pengujian pada tikus atau pengujian pada hewan. Nah, itu biasanya itu udah suatu nilai plus untuk kita untuk proses hiring. Atau misalnya dia mempelajari suatu interaksi produk A dengan produk B secara komputasional. Itu juga nilai plus juga. Itu terkadang kita lihat juga background dari tugas akhirnya. Oke. Kalau tugas akhirnya di kimia analitik ya kita sarankan nanti ada departemen kita yang di bagian analytical. Karena kita kan punya lab juga gitu ya. Bagian validasi metode Pak ya? Ya betul, validasi metode atau R&D untuk method development. Betul, karena kalau pengujian ke hewan kita memang tidak di ranah itu Pak. Ya. Mungkin itu sepertinya farmasi barangkali Pak yang lebih banyak ke arah pengujian ya. Tapi tadi kalau statement yang kedua memang kita banyak disampaikan juga ke mahasiswa gitu. Oke, sekali lagi barangkali adakah pertanyaan dari adik-adik mahasiswa yang masih penasaran? Tidak ada? Oke. Kalau misalkan tidak ada, semoga informasi yang disampaikan pastinya akan sangat menambah pengetahuan ya. Mungkin saya juga alhamdulillah jadi bertambah juga pengetahuannya Pak. Terutama mungkin yang dunia AI ini gitu ya, ternyata sudah sampai ke ranah yang sifatnya umum dan itu menyangkut diri kita gitu ke depannya. Betul. Oke, mungkin sebelum saya tutup nanti ada dokumentasi, apakah ada statement terakhir barangkali dari Pak Ronald? Ya, jadi ada tambahan nih Bu Nila ya, karena Equilab kita banyak melakukan penelitian itu termasuk uji bioequivalensi, uji klinik gitu ya, dan kita memang dalam penelitian itu kita membutuhkan namanya sukarelawan. Nah, sukarelawan ini sangat kita butuhkan banyak biasanya dalam hal penelitian obat kita.
Dan biasanya dari mahasiswa-mahasiswa universitas juga ikut penelitian kami, Bu. Kebetulan ya dekat-dekat sini ada beberapa kampus ya, termasuk UIN, kemudian juga ada Poltekkes, ada UP, UI gitu ya. Nanti kalau dari teman-teman mahasiswa berminat untuk ikut penelitian kita, boleh nanti di boleh dari tim Equilab kontak yang bisa dihubungi boleh disampaikan di chat. Boleh, Nanti biar Nanti disimpan. boleh dihubungi tim kami yang ada di kontak chat. Kemudian juga ikut penelitian ini artinya dia akan konsumsi produk, konsumsi obat, nanti akan diperiksa dan juga ada manfaatnya juga, Bu. Dapat pemeriksaan MCU gratis gitu ya, Wis. pemeriksaan kesehatan gratis. Karena kita lakukan sebelum ikut penelitian kami, kita harus pastikan dulu subjeknya benar-benar sehat secara fisik, secara sehat juga secara secara fisik, secara lab ya. Jadi ini sudah ada di chat, di kolom chat ya, teman-teman mahasiswa ada Dokter Danang. Dokter Danang adalah peneliti utama kami. Bisa kontak ke sini di nomor 0856 122 8485 ya. Nanti dengan Dokter Danang yang akan handle dan jangan khawatir yang tadi ya yang saya sampaikan ada pemeriksaan medical check up gratis dan juga untuk penelitiannya itu dapat kompensasi Bu Nila jadi dapat duit gitu. Lumayan Tanda ini. ininya Worth it sebagai kan Pak? Worth pengganti it kan? pengganti transport Oh, pengganti transport, ya. alhamdulillah. Tapi angkanya lumayan kok Bu. Lumayan. Ya, Biasanya kalau mahasiswa dikasih nominal langsung coba gitu ya, ya, bersemangat ya. gitu. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Ini saya izin catat juga ya. Jadi buat adik-adik mahasiswa kalau tidak sempat untuk mengcapture mungkin bisa juga hubungi saya gitu ya di prodi. Oke. Lokasi kami di Fatmawati Bu Nila ya, Oh, jadi dekat nggak juga jauh. ya Pak ya. Kemarin juga Paramita baru ke sini ya. Iya, kemarin Ya, beliau cerita banyak juga. ya. Gitu. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Ronald dan timnya karena ternyata bawa tim juga di sini Ya, betul, betul. untuk waktunya, untuk materi yang disharingkan karena memang ya tentunya ini sangat bermanfaat lah ya buat Ya, kita apapun jurusannya pasti akan sangat ya. penting sekali gitu ke depannya soal pengetahuan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Pak Ronald dan timnya dan juga mahasiswa. Boleh izin kita foto Pak? Boleh, boleh Boleh ya Bu. Pak ya? Silakan Bu. Oke, mungkin siapa? Ada dari Dirdik kah yang akan foto atau dari saya saja? Oke, mungkin dari saya juga ya. Ini juga di record ya. Oke, mungkin untuk mahasiswa silahkan kalau ada yang mau on cam boleh on cam gitu ya. Kalau ada yang tidak sempat juga ya tidak apa-apa. Kalau lumayan 400 partisipan juga di Ya. sini. Saya akan mulai dalam hitungan ketiga. Satu, sebentar saya hapus dulu chatnya. Lupa. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kita pindahkan. Oke. Yang kedua saya akan ambil, jangan lupa senyumnya. Sudah sore hari, untung tidak hujan ya Pak. Jadi biar cepat. Oke, yang kedua, jajaran kedua siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wah, panjang nih. Yang ketiga sampling aja kali ya. Yang penting bapaknya sudah ke capture karena banyak juga nanti Iya, Bapak. iya Bu. Oke, yang terakhir barangkali ya. 1, Silakan. 2, 3. Oke, terima kasih untuk Pak Ronald dan tim jajarannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Pak. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih Terima Bu kasih Nila, Pak. terima kasih semua teman-teman mahasiswa. Oke. Selamat sore. Selamat sore Pak.